uh, buku strategi kebudayaan ini nih bukunya. Abah baca kelas 2 aliyah dulu. Abah dapat dari perpustakaannya Wah Khalis Tisnawan. Itu suaminya kakaknya mama Lela almarhum. Dan Wah Khalis itu dulunya guru di Aliyah Cipasung dan dosen di IAIC Cipasung. Nah, Abah dapat buku ini kelas 2 aliyah gitu. Abah baca buku ini. Ini buku cetakan tahun berapa nih Abah? Tahun 76. Kertasnya juga masih bagus satu. Buku dulu itu cetakannya kertasnya bagus-bagus. Ini kayak kertas majalah. Nah, tahun 76 Abah dapat buku ini, Abah juga belum lahir. Abah lahir 79 kan. Nah, buku yang ada di tangan itu cetakan berapa? 92. Tahun cetakan 92. Covernya juga ada beda tuh. Covernya beda. Nah, artinya buku ini sampai dicetak berulang-ulang, artinya buku ini punya bobot keren, punya bobot luar biasa. Dan Abah baca buku versan itu 3 buku ya. Strategi kebudayaan, lalu orientasi di alam filsafat, sama terakhir buku menjadi filosof. Dan semuanya bagus-bagus. Semuanya buku. Sudah baca buku ini, sama lah. Ya. Juga baca kelas 2 aliyah kan. Ya. Oke, itu ceritain gimana bukunya. Pertama itu kebudayaannya. Strategi kebudayaan. Nah, kebudayaan itu apa kebudayaan itu? Kebudayaan, kalau yang saya pahami tentang kebudayaan, bahwasanya kan manusia itu makhluk yang mempunyai insting untuk berkarya, untuk menciptakan sesuatu. Jadi kalau setiap ada masalah itu, manusia berusaha untuk mencari solusi, membuat suatu alat sehingga tercipta teknologi atau hasil karya-karya manusia, ataupun sekadar untuk mengekspresikan hasrat untuk berjiwa, berseni gitu. Akhirnya manusia pun menciptakan suatu karya, atau juga mungkin sekedar untuk mempercayai bahwa karya itu memiliki sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka. Akhirnya juga manusia membuat karya. Nah, hasil endapan dari karya-karya tersebut, sedimen dari karya-karya tersebut, yang maklum yang terkenal dinamakan kebudayaan. Gini. Sederhananya begini, budaya itu yang membedakan kita dengan binatang. Ya. Kalau binatang kan sapi dari dulu begitu, nggak ada perubahan. Ayam dari dulu begitu. Tapi manusia berbeda dengan binatang, makanya manusia ada perubahan. Jadi apa yang membedakan manusia dengan binatang? Ya manusia punya budaya, binatang tidak punya budaya. Itu sederhana aja. Nah, karena manusia punya budaya, lalu ada perkembangan, ada kemajuan, ya perlu strategi dong supaya sampai ke arah yang lebih baik. Oke, strategi kebudayaan apa di buku itu ceritanya? Ya, buku ini menjelaskan tentang bagaimana strategi untuk menanggapi berbagai kebudayaan manusia yang berbeda-beda. Nah, untuk menanggapi tersebut, mungkin buku ini mengklasifikasikan tahapan kebudayaannya gitu. Jadi manusia itu mengalami 3 tahap kebudayaan. Ada mistis, ontologis, dan fungsional. Nah, tahap kebudayaan pertama yang paling sederhana itu tahap kebudayaan mistis, yakni dimana ketika hidup manusia itu masih awal-awal, masih prasejarah. Nah, kenapa manusia memiliki kebudayaan mistis? Apa itu mistis? Kebudayaan mistis itu singkatnya kepercayaan pada roh-roh spiritual. Ya, sesuatu yang menurut akal tidak akan masuk, gitu, tidak akan masuk logika. Cuman berdasarkan atau melihat dari kemampuan mereka gitu pada saat itu masih belum bisa untuk mencapai akal rasional, tapi mereka butuh ketika melihat suatu fenomena alam seperti gempa bumi, hujan, atau kekeringan, mereka butuh alasan kenapa ini terjadi sehingga mereka bisa mempercayai sesuatu. Akhirnya mereka menciptakanlah dongeng-dongeng atau cerita. Nah,
Singkatnya itu ya disebut mistis. Gini, kebudayaan mistis itu ada baiknya. Ada ya. Oke. Sampai sekarang pun masih masih sebenarnya mah mistis itu bukan sesuatu yang buruk gitu enggak. Yang malahan orang beragama itu masih dibilang mistis menurut saya gitu. Walaupun emang mistisnya lebih ada bukti yang emang langsung dari Tuhan gitu seperti agama Islam. Nah, tidak tanpa dasar gitu. Tapi dah emang terkadang kita harus mempercayai sesuatu kan. Jika orang yang bersikap tawakal atau misalkan orang yang ketika meminta doa, ada yang lahiran minta doa dikasih air dengan dicelupi oleh hijab, terus airnya itu kotor oleh tinta. Nah kan kita tergantung kita ingin mempercaya atau tidak. Cuman kalau kita percaya bisa lebih baik. Kalau sederhananya gini, orang berpikir mistik itu karena perangkat ilmunya belum sampai di rasio. Iya. Orang ngelihat Halilintar, nenek Abah dulu Madiah itu waktu Abah kecil bilangnya begini, kalau lihat Halilintar itu ngelihat geledek, dia bilang itu pecut malaikat. Nah, dengan ngomong pecut malaikat itu mistik. Tapi ketika dia ngomong itu pecut malaikat, dia akhirnya subhanallah, berzikir, merasakan kehadiran Tuhan. Jadi merasa rendah hati, tidak belagu. Nah, adapun sekarang banyak orang yang bisa menjelaskan itu. Itu geledek itu dia pahami sebagai ini elektron, ini proton dibawa angin, lalu bertubrukan terjadi percikan api, terjadi suara menggelegar. Ya kayak Anda ambil ini kutub positif, ini kutub negatif, pakai kabel dikenakan, ada percik api. Nah, percik api itu ya ada suara, tapi karena elektronnya sedikit, protonnya sedikit, suaranya sedikit, percik apinya juga sedikit. Tapi kalau di sana itu kan segede gunung mungkin protonnya, elektronnya segede gunung, dibawa angin, jadilah Halilintar. Oke, kita bisa ngejelaskan itu secara rasio. Tapi apa yang terjadi? Orang jadi lupa Tuhan. Orang jadi belagu. Orang jadi merasakan kebanggaan rasio. Jadi lupa Tuhan. Nah, artinya budaya mistik itu bukan berarti mereka bodoh, tapi emang perangkat ilmu menuju sana belum ada. Nah, yang dibutuhkan oleh kita itu kebudayaan mistik, pola pikir mistik seperti itu harus dilihat sebagai kearifan. Orang dulu ini leuweung larangan, gak boleh masuk karena ada hantu, ada onom, ada kuntilanak, macam-macam. Orang gak mau masuk ke hutan itu kan mistik. Tapi dengan gaya berpikir leuweung larangan, ekologi alam terjaga, pasokan air terjaga, gitu. Alam tetap lestari. Nah, sekarang orang dengan belagu, nggak ada itu onom, nggak ada itu kuntilanak, nggak ada itu. Orang masuk ke hutan, ngebabat hutan, akhirnya persediaan makan air nggak ada, banjir di mana-mana, rusak alam. Artinya kearifan mistisme itu harus dilihat sebagai kearifan. Karena emang zaman dulu perangkat ilmunya belum sampai di sana. Nah, baca kitab tafsir itu, tafsir Khazin misalnya. Kalau ada gempa bumi, itu katanya karena bumi itu ada dalam tanduk malaikat, lalu malaikat goyang-goyang. Itu zaman dulu para mufasir bisa aja ngomong begitu. Karena emang horizon berpikirnya masih di sana. Oke, kedua. Tapi ya, kalau menurut orang beragama itu masih berpikir mistis. Mistisme itu akhirnya jadi sesuatu yang nempel di kita. Nggak bisa kita keluar dari mistis. Contoh, Amerika negara superpower.
Emang bener itu. Amerika negara hebat. Emang bener gitu. Apa pertimbangan rasionya bahwa Amerika itu hebat? Abang nggak yakin juga itu Amerika hebat. Demokrasinya emang bener itu. Tapi kan karena kita dicekoki terus begitu, jadi kita ngomong, oh Amerika hebat. Padahal belum ada Belum fakta. tentu. Jadi Amerika hebat itu mistis. Ya belum tentu juga kan, karena kita Belum mempelajarinya. belum hebatnya dalam perspektif apa secara rasio. Kan hebat itu nggak mungkin dong hebat semuanya. Nah, kebudayaan mistik itu kita selalu nyinyir. Sebetulnya mistisme itu nempel di kita, nggak mungkin nggak. Sesuatu yang, karena kenapa orang berpikir mistik? Karena dia melihat realitas, lalu realitas itu membuat dia terfukau, dan dia tidak bisa menjelaskan itu secara ilmiah. Lahirlah mistisme. Jadi intinya mistisme sesuatu yang belum bisa dijelaskan ilmiah, diberi alasan menurut perspektif sendiri. Dan itu sesuatu yang wajar. Ada orang, ya, Abah dulu waktu SMA itu, waktu Abah kuliah itu kan nulis tapak sabda tuh. Abah datang ke Jawa itu di satu pesantren. Lalu orang-orang bilang itu Fauzun Nur itu sudah hafiz Alfiyah semenjak 10 tahun gitu. Kan mereka ngomong gitu mungkin kagum, mungkin terfukau. Anak umur 20-an nulis buku filsafat. Jadi terpukau, lahirlah apa? Fitnah. Dan Abah senang difitnah. Ya karena kan orang kagum itu, orang mengagumi sesuatu itu akhirnya jadi mistis. Nah, orang sekarang ngelihat KDM, wah hebat gitu KDM. Kan, oh ini titisan Prabu Siliwangi. Ya, gitu. Karena dia nggak bisa menjelaskan itu secara rasio. Jadi mistisme itu walaupun di manusia modern, itu tetap saja ada. Nggak mungkin nggak ada. Sesuatu yang nempel. Makanya nanti ada dalam Islam itu ada yang disebut tasawuf. Tasawuf itu sangat erat dengan mistisme. Bukan sesuatu yang jelek, sekali lagi bukan sesuatu yang jelek. Orang dulu ngomong bahwa itu pecut malaikat, dia jadi rendah hati, dia nggak belagu. Dan ada satu buku bagus karangan Sindunata yang penulisnya Sindunata, Pemikiran Makhayawat, Dharma Theodor W. Adorno. Judulnya Dilema Manusia Modern. Jadi manusia modern tuh sangat logik, tapi dia terjebak pada pemikirannya sendiri sampai bingung. Nah, kritik modernisme yang paling gede adalah ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom. Oh, ternyata ilmu modern itu hanya menghasilkan manusia yang membunuh jutaan orang. Makanya dari mulai berakhir Perang Dunia Kedua, itu modernisme itu mulai dikritik habis-habisan di dunia. Oke, itu mistisme. Kedua, ontologis. Oke. Kalau ontologis itu seperti tadi. Onto itu apa onto? Onto itu ada. Oh, ya, logi ada. itu ilmu. Jadi ontologi itu Hakikat adanya. hakikat ada. Wujud. Ya, jadi kebalikan dari mistisme tadi yang Abah bilang, misalkan pecut malaikat, kalau dulu mah pecut malaikat, sekarang mah sudah punya proton, elektron. Itu ontologisnya orang yang sudah memulai berpikir secara rasional. Tapi itu mulai pertama kali berpikir secara rasional itu, jadi mereka akhirnya beda dengan mistis. Kalau mistisme kan gambar nanti mungkin manusia dan alam itu bersatu, satu kesatuan. Kalau ontologis itu memisahkan antara manusia dan alam tersebut. Jadi manusia itu berdiri sendiri di realitas alam ini. Terus manusianya mulai mencari bukan sesuatu yang apa adanya, cuman hakikat adanya itu apa gitu. Jadi mulai membuat teori-teori, mulai mengembangkan ilmu-ilmu, tapi itu tuh hal yang baiknya secara sebelah mata, emang hal yang, jadi ilmu pengetahuan mulai berkembang dan lain sebagainya. Cuman buruknya itu pemisahannya manusia dengan alam, memisahkan manusia dengan alamnya itu.
Jadi manusia berasa berdiri sendiri di alam semesta ini. Ontologis itu kayak begini. Ada sesuatu nih, lalu sesuatu ini dipikirin gitu. Sampai ada orang berkesimpulan tidak mungkin sesuatu itu tercipta tanpa sesuatu yang lain. Tidak mungkin sesuatu itu lahir dari kekosongan. Harus ada metal, harus ada bahan. Ya kan? Nah, itulah lalu ada berpikir atomisme. Ya. Di ontologis. Tapi kan orang beragama ngomongnya kun fayakun. Tuhan menciptakan alam semesta ini, orang beragama bilangnya tanpa bahan. Jadi sesuatu berangkat dari ketiadaan, tanpa meter, tanpa bahan. Kalau atomisme mah terdiri dari atom. Jadi nggak mungkin sesuatu itu datang dari ketiadaan, creator ex nihilo. Itu filosof Yunani dulu itu bilangnya sesuatu nggak mungkin datang dari ketiadaan. Nah, berpikir ontologis udah mulai berpikir filosofis. Jadi orang mempertanyakan alam ini gitu, mempertanyakan semua realitas, dan lahirlah dari ontologis itu mulai lahir alat teknologi, mulai lahir teknologi, mulai orang bikin kapak, orang bikin bedog, orang bikin tungku perapian gitu secara prasejarahnya. Tapi orang berpikir ontologis itu biasanya berpikir substansi. Jadi dia bertanya dulu sesuatu yang hakiki. Why? Kenapa ini? Dan itu mulai kayak orang anak kecil. Dia mulai berpikir filosofi. Mencari sesuatu yang radikal. Oke, itu ontologis. Kedua, yang ketiga? Fungsional. Fungsional mah grafik nanti saling melengkapi antara manusia dengan alam ini teh, dengan dunia eksternal. Jadi manusia sudah tidak melihat hakikat adanya gitu, terus tidak berdiri sendiri di alam ini. Manusia mulai melihat bahwa manusia dan alam ini sesuatu yang saling melengkapi. Di pertengahan antara dua itulah gaya berpikir fungsional itu akhirnya melahirkan apa? Liberalisme, modernisme, sekularisme, pemisahan. Ya udah, ini alam, ini gue, ini alam, ini saya. Ini rahasia, ini bisa dijelasin. Ujungnya ini dunia Tuhan, ini dunia agama, ini dunia manusia. Jadi orang berpikir fungsional udah nggak repot lagi mikirin hakikat sesuatu. Yang penting apa yang berguna bagi kita, apa yang berguna bagi manusia. Nah sekarang ini kalau orang sains biasanya berpikirnya fungsional, berpikir secara teknologi. Buat apa sih? Ya kalau orang berpikir fungsional, buat apa sih agama? Buat apa sih kitab suci? Kita sudah punya akal kok. Coba, kalau orang berpikir fungsional, kalau di Quran tidak ada perintah hormat pada orang tua, kita hormat nggak ke orang tua? Tidak. Kalau fungsional mah hormat. Jadi untuk menghormati orang tua kita nggak perlu ada kitab suci kok. Sudah udah ada dalam diri kita. Untuk menghormati orang tua kita nggak perlu kitab suci. Nah, orang-orang berpikir fungsional itu akhirnya kalau tidak menganggap agama itu penting, atau dia memisahkan dunia agama dan dunia manusia. Jadi berpikir secara fungsi. Dan itulah yang terjadi di peradaban Barat. Jadi orang Barat itu, ya buat apa sih agama? God without religion. Agama tanpa Tuhan. Tuhan tanpa agama. Di Tuhan ada, cuman tidak perlu agama. Ya karena Tuhan itu kata mereka pasti ada. Tapi apa fungsi agama selama ini? Hanya bikin ribut. Tapi kalau kenyataannya walaupun emang menghormati orang tua itu udah ada kodrat aslinya gitu di manusia. Cuman kenyataannya masih ada aja yang tidak. Nah, makanya agama itu mengingatkan basyiron wa nadhir. Agama itu bukan ngajarin, bukan.
agama itu ngingetin. Kalau ngingetin manusia bisa lupa diingetan. Agama nggak ngajarin. Qad tabayyana rusyd minal ghayy. Sudah jelas kok mana yang salah, mana yang benar, itu udah jelas gitu. Manusia itu udah punya definisi sendiri. Mana salah, mana benar itu udah punya. Tapi manusia sering lupa. Makanya agama datang basyiran wa nadhir. Jadi agama itu bukan ngajarin. Namun alama di sana alama Al-Quran. Alama apanya? Ar-Rahman alama Al-Quran kan mengajarkan Al-Quran. Ya, gini, mengajarkan Al-Quran itu karena manusia butuh pegangan supaya tidak bisa lupa, supaya bisa diingetin ketika lupa. Jadi ngajarin supaya manusia itu ada di koridornya yang benar. Karena nggak mungkin manusia tidak lupa, pasti manusia khilaf. Dan sejarah membuktikan, sejarah ini membuktikan kan manusia bikin onar, manusia bikin lupa, bikin kekacauan. Kalau ontologis kaitannya dengan agama apa? Kalau fungsional kan sekular. Kalau ontologis masih ada agamanya itu. Ya masih ontologi itu kan akhirnya kayak tadi memikirkan sesuatu. Justru kalau belajar filsafat secara dalam nanti di dunia ini yang akan repot sampai ada pengertian wahdatul wujud. Jadi segala sesuatu ini adalah Tuhan. Fa'in tawallau fasamma wajhullah kata Al-Quran. Kemanapun kau berpaling maka di sana wajah Tuhan. Nah, tapi itu konsepnya jadi kesadaran. Kalau Abah lewat ke pesantren Sukahideng, kalau Abah ngelewat ke gerbangnya, langsung kebayang di wajah Abah itu guru Abah, Kiai Haji Wahab Muhsin. Kenapa? Karena keberadaan Sukahideng sama Kiai Haji Wahab Muhsin itu nggak bisa lepas, nggak bisa lepas, terlalu lekat. Gitu. Sekalipun Pak Wahab nggak ada tuh di gerbangnya, tapi Abah ngelihat gerbangnya langsung kebayang Pak Wahab. Kenapa begitu? Karena keberadaan Sukahideng sama Pak Wahab itu sangat lekat. Fa'in tawallau fasamma wajhullah. Kemanapun engkau berpaling maka di sana wajah Tuhan kata Al-Quran. Melekat gitu. Karena alam dan Tuhan itu melekat. Ciptaannya. Jadi kemanapun berpaling ya langsung harusnya zikrullah, harusnya ingat Tuhan. Panjuriala nafsika sunan. Karena alam dan Tuhan itu tidak bisa lekat. Kalau kata Ibnu Sina seperti matahari dan cahaya. Matahari dan cahaya itu nggak bisa lepas. Itu ontologis. Itu fungsional. Jadi fungsional itu sangat teknologi, sangat praktis. Bahkan mungkin zaman sekarang banyak sekali orang yang sangat ilmu manajemen itu kan ilmu tentang alam berpikir fungsional. Ilmu manajemen itu ngatur kan supaya ini jadi baik. Tapi kan fungsional itu lebih mungkin lebih menggambarkan masa modern atau masa Renaissance. Gini, gaya berpikir yang tadi itu tidak bisa dipilah-pilah abad segini. Itu ada di kita sampai sekarang. Tadi Abah bilang zaman kita. Itu gaya berpikir saja. Abah tadi bilang mistisme itu bukan milik manusia kuno, bukan. Alam berpikir. Orang zaman sekarang juga masih bisa berpikir mistik dan kita nggak perlu menyalahkan itu. Tapi tingkatannya gitu. Ya, tingkatannya begitu secara strategi kebudayaan, setara alam berpikir budaya. Pasti bertahap gitu, nggak akan nyusul. Iya. Cuman itu tidak bisa dianggap abad segini ini berpikir mistik, abad segini berpikir ontologis, abad segini berpikir fungsional, lalu terakhir abad berpikir rasional. Nggak bisa begitu. Tapi kalau menurut aku, jadi buku ini bukan buku sejarah. Oh iya. Jadi gimana? Tapi kalau menurut aku masih ada di atas fungsional mungkin. Nah kan fungsional kan sekuler gitu, memisahkan. Ujungnya gitu, berpikir fungsional itu artinya memisahkan ini dunia Tuhan, ini dunia manusia, gitu. Ini agama, ini manusia. Tapi
kalau berpikir secara Islami atau tauhid itu masih masuk ke fungsional atau misalkan lebih tinggi tahapan kan lebih akurat nah lebih memenuhi. Islam itu kafah, dulu fisilmi kafah. Jadi gaya berpikir Islam itu bisa mistisme, bisa ontologis, bisa fungsional, bisa rasional. Islam itu bisa begitu karena Islam itu kafah. Yang jelas yang diharapkan dari Islam itu gaya berpikir yang semuanya itu, yang mistisme, yang ontologis, yang fungsional, yang rasional, mendekatkan mereka pada Tuhan. Itu yang diinginkan. Jadi Islam nggak menghakimi gaya berpikir apapun. Islam nggak ngomong mistisme itu salah, nggak. Islam nggak ngomong fungsional itu salah. Itu is okay, karena Islam itu bukan mau ngajarin manusia untuk berpikir seperti apa. Yang jelas berpikir seperti apapun harus mendekatkan manusia pada Tuhan. Jadi mungkin sah-sah saja mungkin kalau kita mengenal Tuhan hanya dari ilmu pengetahuan cuma tidak beragama gitu. Kayak yang tadi. Gini. Orang yang tidak beragama itu tidak akan tahu peta jalan. Peta jalan menuju Tuhan. Kalau bahasa apa, orang kayak gitu terlalu telanjang, terlalu belagu, terlalu sombong. Karena apa? Ini yang membedakan agama dan filsafat. Kalau agama punya doktrin, sholat subuh 2 rakaat, 4 lohor 4 rakaat, itu doktrin. Kalau filsafat nggak punya doktrin. Jadi ritual untuk mendekati Tuhan. Nah, yang konteksnya hablum minallah itu dalam agama disebutnya doktrin. Nah, orang yang nggak mau beragama berarti dia nggak mau mengikuti peta jalan. Ya silakan aja Anda bikin ritual sendiri. Ya, kalau dia bikin ritual sendiri ya dia harus mempertanggungjawabkan sendiri. Dan tapi doktrin itu teh sangat berpengaruh gitu. Yang misalkan sholat itu dalam agama dan dalam. Dan kalau disayati, semua doktrin kita itu ujungnya itu untuk menciptakan manusia yang kuat secara sosial, intelektual, apapun. Kalau bahasa agama insan kamil. Makanya orang yang suka sholat nggak mungkin sombong. Kan manusia bisa aja sombong. Nah, ketika kita sholat, sujudnya baik, sujudnya benar, nggak mungkin sombong. Ya kalau sholat terus masih sombong berarti sujudnya yang perlu dipertanyakan. Akhirnya semua doktrin hablum minallah kita, doktrin penghambaan kita pada Tuhan itu, Tuhan sendiri bilang bahwa itu harus membentuk karakter kemanusiaan yang hebat. Artinya sholat kita ini riyadoh. Riyadoh itu bahasa Arab, latihan. Sholat kita ini, ibadah kita ini semuanya riyadoh. Riyadoh untuk membuat manusia unggul, insan kamil. Kalau bahasa Sunda mau manusia unggul, insan kamil. Gitu. Terakhir strateginya. 1 mistis, 2 ontologis, 3 fungsional, 4 udah 4. satu lagi rasional. Di sini ada rasional. Deh. Organisatoris, dari teknik sampai organisasi. Oh, ini masih masuk. Iya, bab 5 kan. Bab 5 itu, nah kalau buku AA itu ada daftar isinya di depan ya. Iya, kalau nggak ada. Ada daftar di belakang. Sama berarti. Apa juga daftar isinya di Belakang. di belakang. Yang buku-buku dulu itu kalau daftar isi di belakang nggak? Kalau buku dulu. Belum ada pengeditannya. Nah, kalau zaman sekarang buku daftar isi itu kan ada di depan. Kalau zaman dulu itu di belakang. Sama kayak kitab-kitab kuning. Kitab kuning itu kan Di belakang. daftar isinya di belakang. Soalnya. Nah, berpikir organisasi gimana berpikir organisasi? Teknik sebagai jadi melakukan sesuatu sebagai teknik
nanya ini enggak. Kalau di pembukaannya emang gak masuk, cuman 3 baru nyadar ada 4. Kalau dalam perspektif filsafat Islam begini, Tuhan itu nurunin wahyu melalui Jibril, malak Jibril. Lalu Tuhan nurunin hujan melalui Mikail. Tuhan nurunin pencabut nyawa Ijrail. Pertanyaannya, apa Tuhan nggak bisa ngelakuin itu semua? Bukan itu, cuman ingin ada organisasi gitu. Nah, jadi Tuhan juga mengorganisasi. nih wahyu Jibril, Mikail, hujan, Ijrail nyabut nyawa, padahal Tuhan bisa sendiri. Nah, artinya takhallaku bi akhlaqillah, kita harus berakhlak dengan akhlak Tuhan. Ini kita juga harus berpikir organisasi. Gak mungkin kita ngelakuin semuanya Sendiri, ada peran. Nah, Tuhan aja memberikan beban tanggung jawab ke malaikat. Masa kita nggak bisa percaya sama orang? Gak mungkin manusia berpikir sendirian. Dia hidup sendiri, berpikir gaya sendiri. Dia harus mempercayakan mengorganisasikan itu semua. Nah, itulah apa yang disebut dengan ilmu manajemen. Dan itu ilmu yang paling top sekarang untuk Anda jadi orang kaya. Manajemen bisnis, kan ada manajemen bisnis, manajemen Pembangunan. itu gaya Tuhan sama malaikat. Ya. Jadi itu beneran berpikir organisasi itu ya, berpikir bahwa kita tuh memiliki peran sendiri-sendiri gitu di Kita percaya. Misal udah mau ngomongin, aku mau berpikir memperdalam agama, memperdalam filsafat, ya monggo. Ya, kita percaya bahwa peran kita itu dalam bidang agama di dunia ini. Ya, kan nggak ada orang yang bisa semua. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidaklah Tuhan itu memberikan ilmu pada kalian itu sedikit saja. Makanya kita harus jadi orang yang tahu banyak tentang sedikit. Tahu usul fikih tapi dalam. Tapi cuma usul Iya, itu ahli namanya. Gak akan ada orang yang bisa semua. Kimia bisa, biologi bisa, usul fikih bisa, tafsir bisa, hadis bisa, tapi seuprit. Nah, itu ganggaratkeun ya, manusia setengah-setengah. Kalau sistem pendidikannya bersistem demikian gimana? Pendidikan di kita itu sebetulnya dasar-dasarnya aja. Ya, dasar-dasarnya kita harus tahu ekonomi dasarnya. Kita tahu fisika dasar, ekonomi dasar. Nah, kalau mau agama, ya agama dasar lah.